Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tepatkah putusan Presiden Jokowi? Saya mau ke Pak Saur Siagian, pengacara Bambang Wijayanto. Ini DPR mengatakan, terutama PDIP, mendukung putusan Presiden. Pengacara bagaimana? Ya. Bagaimana pilihan Anda dalam putusan itu yang diberhentikan sementara? Iya. Kalau saya sih pertama, ini kemenangan atau fatwanya Presiden Indonesia Lawyers Club. Saya masih ingat minggu lalu closing statement dari Presiden kita, maksud saya Presiden Indonesia Lawyers Club. Dia khusus ngomong sama Presiden Jokowi. Saya lihat tidak hitungan hari, saya dengar Johan Budi itu 58 kali ditelepon, ternyata soal PLT. Nah, saya kira ini yang saya apresiasi, ternyata hasil daripada ILC itu ternyata bahan kepada Presiden kita untuk mengambil keputusan. Itu saya kira tepuk tangan kepada kita semuanya di sini. Nah, setelah kita berbulan-bulan menunggu, ternyata ini adalah hasil konkret konteks pemberian kita kepada negara ini. Itu saya kira pertama statement saya, Bang Karni. Yang kedua, saya kira apa yang janji Jokowi, bahwa dia setia kepada konstitusi, kepada rakyat, saya kira catatan kami adalah telah membuktikan bahwa dia sadar bahwa dia Presiden Republik Indonesia, tetapi bukan Presiden KIH atau Presiden KMP, tetapi real dia adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, catatan kami juga melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Wakapolri sekarang sangat kondusif. Bagaimana membangun komunikasi secara persuasif, termasuk bertemu dengan pimpinan PLT KPK. Nah, hanya menjadi catatan kami adalah kelihatannya yang proses lini yang nomor 2 ini kelihatannya menjadi miskomunikasi. Pesan Presiden jelas supaya kondusif, karena ada upaya-upaya Kapolri untuk mencari penyelesaian yang permanen, tentunya yang tidak menabrak hukum. Tetapi kami melihat bahwa saya lihat Kabareskrim sekarang, menurut saya tadi saya menarik apa yang dibilang Bang Faisal Akbar. Hari ini ditemukan salah satu kenapa kami memberi masukan atau legal opinion kepada klien kami supaya jangan diperiksa. Temuan daripada Ombudsman laporan soal penangkapan Saudara Bewi. Tadi Ombudsman telah merilis penemuannya, putusannya adalah Bang Karni di sini. Ternyata di dalam rekomendasi daripada Ombudsman ada pelanggaran, kalau bahasanya Ombudsman itu adalah maladministrasi, tetapi tentu dalam KUHAP, tentu itu maksudnya adalah undang-undang, bahwa Saudara Kombes Daniel telah melakukan pelanggaran hukum dan dia harus dididik. Kemudian ada lagi yang menarik, Bang Karni, ada seorang kombes yang dalam penyidikan itu tidak ada namanya. Saya kembali bicara seorang lawyer, saya bicara fakta. Di sini ada 10 nama yang ditugaskan oleh Kabareskrim waktu menangkap klien kami Bambang. Tetapi yang menarik, ada seorang nama yang tidak muncul di penangkapan ini adalah Saudara Kombes, yaitu Victor Simanjuntak. Dan ini adalah anak buahnya Budi Gunawan. Nah, inilah catatan kami kritis. Kami tidak mau polisi yang kita sangat hormati ini, saya termasuk adalah orang berjuang bagaimana polisi supaya lepas daripada ABRI, dan saya adalah anak polisi. Kalau teman-teman mungkin menanya siapa sebelum Pak Roni memakai pakaian coklat, saya udah pertama memakai pakaian coklat ayah saya. Ayah saya itu adalah Mobrik, dia tidak mau disebut Brimo. Nah, oleh karena itu kami tidak mau
kepentingan satu kelompok. Sekarang kita begal kita di mana-mana sekarang. Jakarta terkenal adalah kota yang paling tidak aman. Tetapi sekarang semuanya fokus kabar eskrim adalah soal. Sekarang baru kami dapat klien baru lagi. Ini kami panen klien baru. Yaitu saudara Yunus Hussein. Yaitu mantan PPATK. Yang juga dilaporkan. Nah oleh karenanya Bang Karni. Ya laporkan bukan polisi kan? Ya yang heran adalah tadi yang catatannya tadi Bang Akbar Faisal. Ternyata Ombudsman menemukan 40% dari 100% laporan kepada Ombudsman ini adalah bicara soal data, Bang Akbar. Yang saya sampaikan tadi itu tahun 2014. Iya, itu termasuk nanti di sini adalah itu soal kepolisian yang kita hormatin ini. Nah oleh karenanya coba bayangkan hari ini kami tidak mau memberikan klien kami atau memberi nasihat untuk segera diperiksa. Bukan dia tidak taat dan kami antar. Cuma bayangkan di setiap panggilan itu pasalnya berbeda. Kalaupun pasalnya 50 ayat A tetapi ingat ancamannya juga berbeda. Pak Saur, diskusi kita tepat gak putusan Jokowi? Nah oleh karena itu makanya Pak, saya kira itu yang kita apresiasi. Tetapi saya lihat ada upaya-upaya yang kondusif dilakukan oleh Wakapolri kita. Kelihatannya kita tidak dilanjuti oleh teman-teman yang level 2 yang kabaris-krim ini. Nah oleh karena itu kita sangat apresiasi Presiden kita yang sudah membangun komunikasi, tetapi yang kita mengatakan kriminalisasi ini tolong segera di stop. Apa urgensinya begini Bang Karni? Di sisi lain Pak Badrodin Haiti sedang membangun komunikasi, tetapi saya lihat pada hari ini ada 2 klien kami segera dipanggil waktu yang berbeda. Kenapa kita nggak sabar dulu? Kami tidak mengatakan bahwa supaya ini diberhentikan, tetapi begitu masif. Bukan saja tempusnya berbeda-beda, kemudian tanggalnya juga berbeda-beda. Ini yang kami katakan. Jadi kami sangat menghargai putusan daripada Presiden, dan soal klien kami BW dari awal, bahkan dia sudah begitu ditetapkan sebagai tersangka, karena dia punya moralitas, punya komitmen, dia langsung minta untuk diberhentikan dan mengundurkan diri. Dan bagi dia sesungguhnya ini kehormatan juga karena permintaannya dia untuk diberhentikan. Namun catatan kritisnya adalah mari kita menerapkan hukum ini bukan terkesan dipaksakan, bukan juga terkesan ada upaya kriminalisasi. Itu saya kira Bang Karni. Sekarang Alphonse, pertanyaan balik lagi ke tadi, saya nggak masuk ke materi perkara. Oke, terima kasih Bang Karni. Pertama-tama saya menilai Jokowi memakan buah ini, yang pada artinya adalah Jokowi itu mematikan ayah atau sokoguru dari gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini harus dilihat dalam perspektif helikopter view sebenarnya. Kita tidak melihat dalam artian setahap, satu part dari persoalan, yaitu ada persoalan rekayasa kasus terhadap pimpinan KPK dan juga kepada deputi, begitu juga dengan para penyidik-penyidiknya. Tapi yang lebih jauh itu adalah terkait dengan permasalahan kita sebenarnya pengen ada persoalan tindak pidana korupsi hilang atau terkurangnya atau tidak. Kalau misalnya iya, ini kan ada sokoguru. Ini jangan diamputasi, ini jangan dikurangi haknya, sehingga mereka tidak bisa berjalan. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Sehingga kita bisa melihat, kita kan sangat sadar, yang dikatakan oleh Bang Akbar tadi gitu, kan ada sekian ribu pelaporan ke kepolisian. Nah itu harus diperbaiki sebenarnya. Perbaikan ini bukan dalam artian kita membenci, tapi kita sayang. Untuk ada perbaikan-perbaikan sehingga ke depan Polri itu bersih, Polri itu ke depan juga akan lebih baik. Itu paling penting gitu. Nah sekarang dalam konteks itu, ini kan hampir sama konteksnya Indonesia pada saat ini dengan Hong Kong pada tahun 70-an. Dimana ketika itu Hong Kong itu dihadapkan dengan adanya persoalan-persoalan mendasar yang dilakukan oleh kepolisian. Bedanya dengan Indonesia adalah ketika itu Hong Kong itu disupervisi oleh protektoratnya, itu adalah Inggris gitu kan. Inggris bisa berkuasa mengatakan Anda harus patuh
Sekarang Indonesia tidak. Begitu juga Presiden ketika dia tidak bersikap apa-apa ketika terjadinya persoalan-persoalan rekayasa kasus yang menimbulkan akibat berhentinya aktivitas pemberantasan tindak korupsi. Walaupun ada sedikit dari upaya-upaya seperti itu. Nah, konteksnya pada saat ini adalah, ini ada rekening gendut loh. Yang diduga dipunyai oleh 17 jenderal. Itu ada dalam LHA tahun 2010. Nah, dasar itu sebenarnya yang diberikan kepada Presiden. Karena dianggap itu sudah ada klarifikasinya. Tetapi tidak begitu. Ini ada proses lanjutan pada tahun 2014. Yang di situ juga ada proses full bucket dan kemudian pengumpulan bukti-bukti yang lainnya. Bahkan ada rekening koran kok. Nah, oleh sebab itu makanya tidak mengherankan, tidak mengejutkan, ya itu harus ditetapkan sebagai tersangka. Dari situ kita bisa melihat bahwa tindakan sepihak lainnya untuk menetapkan sebagai tersangka dan berturut-turut itu yang menyebabkan adanya pertanyaan-pertanyaan besar. Kok setelah ditetapkan begitu, ini ada tindakan-tindakan sebaliknya. Nah, ini jadi pertanyaan sebenarnya bagi kita semua pada saat ini. Jadi ini juga akan mengklarifikasi dari apa pertanyaan masyarakat pada saat ini. Kenapa sih KPK menetapkan tersangka dari BG ini pada saat sehari sebelum di fit memperpes gitu kan, pleno ketika itu. Jadi akan terjawab itu dulu gitu kan. Ini dalam konteks ada proses pemeriksaan, full bucket, penyidikan, dan kemudian penetapan tersangka. Dan itu ada reaksi yang pada akhirnya adalah 2 pimpinan jadi tersangka dan dilaporkan juga 2 pimpinan yang lainnya yang nggak jelas statusnya, dan kemudian juga ada yang lain-lainnya, baik itu deputi dan juga penyidik yang lainnya. Itu yang harus didudukan dulu perspektifnya. Dan kemudian yang kedua, bagi saya pada saat ini adalah tanda tanya besar kepada DPR RI. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada momen itulah DPR RI baik dari KIH maupun KMP itu bersatu. Saya menduga yang satu memang ingin menggolkan, yang satu memang pengen ngejorokin, dalam artian ada jebakan Batman di sana. Kalau siapa? Ya siapa yang Kaya atau KMP? Yang saya duga itu yang paling berkepentingan sekarang kan bagaimana dilantik pasti dari KIH kan. Ya pihak yang lainnya lah. Kan begitu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena paling tidak pada saat ini adalah bagaimana mereka juga mendapatkan keuntungan-keuntungan juga. Karena ada kasus-kasus yang lain juga kan sebenarnya. Yang juga patut diduga dilakukan oleh anggota DPR yang lainnya. Jadi akan berlindung di sana. Nah, ini menjadi suatu persoalan. Menurut saya, ini adalah pengkhianatan pada konstitusi itu sendiri. Kalau misalnya ini dianggap tidak benar, ini sudah bermasalah, stop. Jadi tidak akan menimbulkan kegaduhan seperti ini. Biaya mahal. Saya katakan biaya mahal. Modal sosial kita untuk mempercayai dari lembaga-lembaga demokrasi, salah satunya KPK, ini hancur. Butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Karena pada saat ini itu ada pemahaman dari masyarakat. Tuh kan, lihat kan, pimpinan KPK juga jelek juga. Nah, ini jadi pemahaman yang menurut saya terdistorsi dengannya ada aktivitas-aktivitas yang dari kegaduhan ini. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat itu bagaimana DPR itu bisa memberikan suatu hal yang baik. Dan kemudian sebelum kemudian yang Anda anggap tidak sesuai konstitusi itu, keputusannya mana? Yang terakhir atau yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Kalau yang terakhir ada sependapat. Kalau saya menilai untuk khusus ya, untuk tidak melantik itu sudah tepat. Sudah tepat. Karena ini kan suatu pertimbangan yang masak untuk mendengarkan khalayak yang ramai. Karena salah satu indikator adanya keadilan prosedural, bagaimana masyarakat mendapatkan partisipasi untuk ke depan keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau adanya accountability dari keputusan itu. Itu paling penting sebenarnya. Dan kemudian, nah persoalan pengganti-penggantinya ini menjadi beberapa question mark sebenarnya gitu kan. Terutama terkait dengan pengangkatan, contohnya ya, pimpinan
KPK yang sebenarnya dia juga orang-orang yang ada terindikasi melemahkan dari KPK itu sendiri. Berapa kali mengajukan user review, berapa kali menjadi saksi ahli, terutama dalam permohonan pra-peradilan kemarin gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah ini kan berkontribusi secara positif? Saya pikir kalau semisal nanti dia menandatangani concern of letter of interest gitu kan, conflict of interest. Di situ dia tidak bisa melakukan apa-apa juga. Kasus Senturi juga nggak bisa diminta loh Bang. Kan begitu ya? Karena Bang Abra bilang tadi kasus Senturi itu harus dibuka gitu. Dan kemudian yang lainnya ada kasus-kasus yang memang nggak bisa dilakukan, atau juga dalam kasus polisi pada saat ini. Nah ini juga nggak bisa. Jadi kurang bisa berkontribusi positif gitu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kasus BG ini sendiri? Apa akan dilakukan oleh pimpinan KPK selanjutnya? Apakah ini tetap dilanjutkan kasasinya? Karena mungkin tadi kemarin-kemarin dikatakan bahwa kasasi ini ditolak gitu kan. Walaupun itu ya pertanyaan juga, kok bisa secepat itu ditolak ya? Cuma diajukan pada hari Senin itu sudah dinyatakan ditolak gitu kan. Nah ini kan justru pertanyaan juga. Yang mengatakan itu adalah orang yang pernah memproses dari pengajuan PK dari Sujono Timan. Ini justru pertanyaan juga nih. Dan kemudian apakah memang ini dilimpahkan pada kejaksaan? Apakah ini dilimpahkan kepada kepolisian? Ini harus jelas nantinya. Karena harus ada kepastian hukum dalam proses-proses beracara ini sendiri. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana relasi pimpinan ini dengan pimpinan yang nonaktif. Apakah mereka itu akan mendapatkan pendampingan hukum pada saat mereka menghadapi persoalan-persoalan seperti ini? Harus dilihat mereka ini masih pimpinan KPK nonaktif yang punya hak-haknya juga. Tapi memang jadi justru pertanyaan dalam panggilan kemarin contohnya gitu ya, kepada panggilan Abraham AS dan juga BW itu disebutkan oleh penyidik adalah mantan Pak Roni. Artinya ini juga sudah melanggar dari pasal 32 ayat 2 juga kan begitu kan? Dia nonaktif loh sebenarnya. Nah ini sebenarnya yang jadi pertanyaan juga. Nah seharusnya kan harus diberikan pendampingan hukum agar ke depan ini memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Dan yang paling penting ke depan adalah Mahkamah Agung harus memproses dari upaya hukum yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Karena ini pelaksanaan dari equal treatment yang telah dilakukan oleh PN Jakarta Selatan terkait dengan proses pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Sarpin kemarin. Itu kira-kira Bang Karni, saya sedikit sebelum saya... Enggak, tunggu dulu. Jadi kesimpulan Anda, keputusan yang terakhir tepat atau tidak? Karena dia memakan, menurut saya itu kurang tepat. Tidak tepat. Ada? Ya, jadi ada beberapa hal yang saya harus tanggapi dari Pak... Saya kira tanggapinya setelah kita rehat. Pemirsa, keputusan yang salah sekalipun itu jauh lebih baik daripada teror tidak adanya keputusan. Musa Ibnu Maimun, filosof Yunani kelahiran Spanyol. Kita rehat sejenak.